الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir, dan sekurang-kurangnya witir itu 1 rakaat, dan sekurang-kurang akmalnya itu 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam. Jadi setelah itu sholat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat, sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam. Dan adalah Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang Nabi kerjain. Atas surahnya disebut. Pertama Sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga kulhu falak annas. Nah ini kita kalau ngerjain yang begitu nih jangan dirubah, saudara. Kan panutan kita Rasulullah, ikut Rasulullah, nyingkir yang Rasulullah larang. Tapi bukan sedikit orang salat Jumat dia pakai surah, ayat pertama wadduha, yang kedua wattini. Bukan sedikit tuh imam model begitu tuh, bukan sedikit, banyak. Dia nggak pikir itu Sabbih sama hal ataka di akhir umurnya Nabi, itu kerjaan Nabi sampai masuk umur. Kalau dari segi sunnah, memang sunnah nggak apa-apa, ente nggak pakai surah nggak apa-apa. Tapi saya mau tanya, di mana ente punya adab sama Rasulullah? Quran turun sama dia putuskan seperti begitu. Kok ente berani membaca yang bukan Rasulullah baca? Kecuali dipanjangin suratul Jum'ah sama suratul Munafiqun. Nah itu nggak apa-apa, cuman yang afdal di akhir zaman, di akhir hidupnya Nabi ini Sabbih sama hal ataka. Ulama bilang kalau kerjaan Nabi, amal Nabi, ambil yang akhir. Contoh lagi, Nabi di pertengahan umurnya rambutnya panjang sampai sini. Lihat nih, kuping saya turunin dikit tuh, gondrong. Tapi di akhir umur dia cukur kayak kita begini.
Nah ulama bilang ente ikut yang cukur pendek, jangan yang gondrong. Ini aturannya kalau perbuatan Nabi ambil yang paling akhir. Udah jelas? Ini bukan sedikit macam-macam banyak. Ada dia baca suratul Jum'ah di penghabisannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati. Dia baca, saya dengar miyaumil jum'ati. Imam nih salam saya paranin. Lu yang suruh baca Jum'ati siapa? Lu buka ke Quran, kau enggak. Yang benar Jum'ati. Kau enggak, anak baca Jum'ati. Manusia kalau yang insaf, terima kasih, itu bilangin. Tapi kalau yang bego, dia malu, dia pertahankan tuh bahwa ente salah dengar. Coba dibalik. Ini contoh-contoh. Kebetulan bacaannya itu. Kalau yaumil Jum'ati salah. Salah besar, dia khotib, dia imam. Saya paranin ke mihrab. Nabi baca Jum'ah, bukan Jum'ah. Kalau Jum'ah jadi tidak ketahuan. Hari apa? Kan Allah bilang idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, itu hari Jumat. Kalau idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, bisa Minggu, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Kamis. Sebab al-Jum'ah itu pertemuan mingguan. Kamis ketemu Kamis, Jum'ah. Senin ketemu Senin, Jum'ah. Sabtu ketemu Sabtu, Jum'ah. Kalau Jumu'ah hidup memnya hari Jumat. Itu dibilangin. Kata Nabi, al-mu'minu idza nusiha istansah. Orang mukmin kalau dinasehatin, dibetulin, dibilangin, dia terima dengan senang dan berterima kasih. Sebab manusia itu mahallul khata' wal nisyan. Tapi ini orang aneh. Itu berarti bukan kita sampai orang. Wajib sampai orang semuanya baik. Nah, tapi dia tandanya berbuat tidak bersih. Dia pertahankan kesalahannya. Bukan iya saya salah, terima kasih. Terus. Dan yang terlebih akmal daripada itu 5 rakaat. Ya. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Iya. Dan yang terlebih akmal daripada itu 9 rakaat. Iya. Dan terlebih akmal kemudian daripada itu 11 rakaat. Ya. 2, 5, 7, 9, 11. Kalau Abu Hanifah sholat witir itu wajib fardu ain. Kalau kita sunnah muakkadah. Imam Hanafi udah wajib 11 rakaat. Nggak boleh 2, 4, nggak boleh.
11 semuanya tuh. Nah, mudah-mudahan saya ingat. Entah dia ingat terus ya. Inilah sebanyak-banyak witir atas qaul yang mu'tamad. Kenapa? Dia kata atas kaul yang mu'tamad sebanyak-banyak witir 11. Karena ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Itu ditolak tuh rakaatnya. Atas kaul yang mu'tamad 11. Al-witru haqqun, kata Rasulullah. Faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak, barang yang benar dari saya. Siapa yang enggak witir, bukan jalanan kita, dia enggak ikut jalan kita di lempengan witir. Begitu Abu Hanifah sampai bikin fardu ain. Jadi dia punya waktu 6. Subuh, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Witir. Itu mazhab Imam Hanafi. Terus. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Shalah, di dalam Ihya Ulumuddin, Ya, artinya adanya di perkataan Ghazali di dalam kitab Ihya, babnya kitab Shalah. Di situ ada ini. Terus waqad autara sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa khamsin, terus wa hakadha bil autar ila 11 telah mengerjakan Rasulullah salat witir dari 1 sampai 11 rakaat, kata Imam Ghazali. Terus wa riwayatu mutaraddidatun fi 13. ini riwayat kuat, mutawatir kok. Mutawatir itu artinya banyak yang ngomong seperti ini. 13. Wa riwayatu mutaraddidatun fi 13. 13. Iya 13. Mutaraddidatun. Wa riwayatu mutaraddidah fi 13. Mutaraddidah itu yang bolak-balik. Riwayat bolak-balik. Jadi ada yang 13 ya, ada yang enggak. Itu namanya mutaraddidah. Terus Wa fi haditsin syad 17 rakaat. ada yang bilang 17. Fi haditsin syad. Syad itu yang sendirian, yang nggak ada temennya. Tapi riwayatnya ada, tapi nggak ada temennya, sendiri. Syad. Makanya kita bersama Islam ya, biar satu paham, bersatu, ibadat bareng-bareng. Nabi bilang mancada, syada benar. Siapa yang hidup sendirian di dunia, lu sendirian di neraka besok. Begitu. Terus Artinya, dan sesungguhnya telah
telah sembahyang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 rakaat dan 5 rakaat. Demikianlah hingga 11 rakaat. Dan pada satu riwayat yang berulang-ulang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan witir 13 rakaat. Dan pada satu riwayat syad, yakni dhaif, adalah yakni dhaif. syad itu jarang, sendirian deh. Terus Dan pada satu riwayat syad, yakni dhaif, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir 17 rakaat. 17. Dan sunnah membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir pada witir nisfu yang akhir daripada bulan Ramadan. Balik lagi. Dan sunnah membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir pada witir nisfu yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan udah 16, itu witirnya penghabisan sholat witirnya pakai berjamaah, makmumnya amin aja. Biar orang tentang apa lu jangan ikutin. Kalau lu ngomong kasar, dari ngaji kita gampang enak. Jangan ikutin yang bukan jalanan ulama habis. Dia ngomong bid'ah, dia ngomong hampir terbelah lidahnya, hampir rendah. Udah. Begitu. Terus. Dan apabila selesai daripada sembahyang witir itu, maka sunnah dibaca Subhanallahil Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, 3 kali. 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Quddus Sumbuhan Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. 3 kali juga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus. Kemudian dikata pula Subhanallah, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati war Ruh, Jallalatis samawati wal ardu bil azamah wal jabarut. Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Allah Ta'ala, Raja yang suci. Terus Rabbil Malaikati war Ruh, dia adalah Tuhannya malaikat dan Tuhannya ruh. Jallalatis samawati wal Jallalatis samawati wal ardu bil azamati wal jabarut. Apa? Jallalatis samawat. Jallalatis samawat wal ard bil azamati wal jabarut. Jabarut itu urusan ketuhanan itu, meliputi langit dan bumi. Wal jabarut ya. Wa ta'azzazati wa ta'azzazat Iya. bil qudrah. Wa ta'azzazat Bil qudrati. dan yang gagah dengan kekuasaannya.
wa qaharatil ibad bil maut. Hah? Wa qaharatil ibad bil mauti. Iya, dipaksa hamba-hamba ini dengan mati. Itu mati itu paksaan. Kalau di waktunya diambil, mesti mati. Biar dia berontak, dia minta tolong, jangan dulu, nggak bisa. Untuk kita masih bisa duduk, bisa jalan. Terus, dan apabila beradat engkau bangun pada akhir malam, nah ini beradat nih. Ini ada yang bangun, ada yang enggak maknanya. Yang bangun jam 3 kurang seperempat. Itu kalau udah biasa, ada yang bangunin. Saya ngomong jarang. Kadang aja udah bangun, tidur lagi. Bangun cuma mau kencing. Sebab itu kerjaan besar. Besar betul pahala. Allah Ta'ala paling senang orang yang bangun malam itu. Allah Ta'ala bilang, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam kau tahajud, bangun sebagai tambahan sunnatan untukmu. Sebab kalau Anbiya itu bangun malam wajib, kita sunat umatnya. Dulu Nabi sebelum 5 waktu sholat disuruh, belum turun Jibril, bawa dia alaihissalam Isra Mi'raj, itu sholatnya Nabi sama sahabatnya sholat malam. Tiap malam wajib sholat. Wajib. Cuma rakaatnya nggak ditentuin. Yang bareng-bareng sama Nabi di Madinah yang paling awal. Terus nyambung begitu, makmum. Itu tiap hari. Setelah turun 5 waktu, umat sunat. Para rasulnya enggak. Wajib fardu bangun malam. Umat ini disunatkan. Terus, apabila beradat engkau bangun pada akhir malam, maka yang terlebih afdal sembahyang witir itu engkau kerjakan pada akhir malam itu. ya, Nabi kata ij'alu akhira salatikum witra. Jadikan akhir salatmu witir. Kalau bangun malam, jadiin witir itu di tengah malam itu. Begitu. Terus, Hendaklah engkau pada ketika ini di dalam sembahyang witir itu sekedar 300 ayat daripada surat yang tertentu. ini kerjaan salah. Ayatnya 300. Kita sampai Qul ya, Qul hu falak an-nas, khalas. Dia 300 ayat. Udah gitu gak mau diikut, udah enggak deh, dikatain. Ini yang orang yang gak benar sekarang. Itu salah punya pekerjaan luar biasa ini. Luar biasa betul.
ibadatnya sama Allah mantap banget. Terus adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan membaca akan dia seperti Yasin dan surah As-Sajdah. Jadi Nabi kalau witir baca Yasin, baca surah As-Sajdah, terus dan surah Sajadatul Luqman, Sajadah Al-Luqman, iya, terus dan surah Ad-Dukhan, terus dan surah Tabarakalladzi biyadil mulku, kan 11 rakaat tuh. Terus dan surah Al-Waqiah. terus Maka jika tiada engkau baca segala surah ini di dalam sembahyang, maka seyogyanya jangan engkau tinggalkan membaca surah ini atau setengahnya dahulu daripada tidur. pokoknya kata setengah ulama, kalau mau tidur jangan kurang dari 300 ayat baca. Begitu. Baru tidur. Terus Dan adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh ulama bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan ia membaca pada tiap-tiap malam itu surah Sajadah dan surah Tabarakalladzi biyadil mulku, surah Sajadah, dan, surah Tabarak, terus dan pada satu riwayat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tiap-tiap malam membaca surah Az-Zumar dan surah Bani Israel, surah Bani Israel. dan pada satu riwayat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada tiap-tiap malam membaca surah Musabbihat, yakni surah yang dimulainya tasbih, sabbaha lillahi, itu namanya al-musabbihat. yakni surah yang awalnya itu tasbih, Sabbah. Udah ada itu orang dulu begitu. Yang dulu. Kalau yang sekarang enggak. Susah cari. Tapi dia pada hafal Quran. maka sabdanya adalah di dalam segala surah tasbih itu yang terlebih afdal daripada 1000 ayat. Tuh. Surah itu baca surah yang pakai sabbah satu nih selesai, lebih afdal dari dia baca 1000 ayat dari Quran. Ada berapa sabbah itu? 6 apa 7? Jadi 7.000 ayat. Gitu. Ini kita udah urusan akhirat udah jauh. Padahal mati di depan pintu. Ini hari Muhammad Haddad mati tadi semalam. Bin Abdul Qadir Al-Haddad. Tadi kuburnya meninggalnya semalam. 3 hari lalu masih jalan, masih kemari. Ya Allah. Habis saja begitu. Terus. Dan jika tiada kuasa engkau bangun pada akhir malam atau tiada terbangun pada akhir malam, maka yang terlebih afdal padamu itu engkau segerakan pada
awal malam mengerjakan sembahyang witir itu? Ya, kalau Isya habis sholat Isya ntar deh kayak gini hari ini kerjain kata witir. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, telah witir Nabi awal al-laili, Isya yang pertama, wa awsatahu, tengah-tengahnya, wa akhirahu. jadi kira-kira kalau sampai subuh dari Isya kira-kira 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kira-kira. Yang pertama, kemudian 3 jam dikerjain lagi, jadi itu witir yang 11 3 kali dikerjain. Habis itu 3 jam lagi, habis itu 3 jam yang akhir. Begitu. Kalau riwayat Aisyah, Nabi kerjain yang pertama awal malam, terus wa awsatahu memulai tengah malam, wa akhirahu, dan akhirnya. wantaha witruhu ila sahur, Dia hentikan, diselesaikan witirnya sampai waktu makan sahur puasa. Bukan kayak kita sahur puasanya Nabi 25 menit atau 20 menit sebelum subuh. Nabi bukan yang pukul 2. Kalau yang pukul 2, ntar pukul 9 lu lapor. Itu Nabi suruh akhir. Apa itu mulainya, yang penghabisannya? Wa akhirus sahur. Apa ya, taruh? Jadi yang akhir dibagi 3 atau dibagi 2. Dibuang-buang susah itu. Muka kita nih dempet sama bantal kayak ada lem Korea. Nah, wes sampai waktu bantal di kasih lem ngikut bawa di lalu. Susah. Kalau para aulia semua mau mengikuti langkahnya Nabi, karena adanya asrar, adanya nur cahaya, adanya zakat, adanya cerdik dalam menuntut ilmu, itu semua adanya di tengah malam.
minta ini. Gampang banget ngaji kalau bisa bangun malam. Terus. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang witir pada awal malam dan pada pertengahannya dan pada akhirnya, dan menghinggakan ia akan sembahyang witir itu hingga waktu sahur. Dihinggakan artinya dia diselesaikan waktunya bareng sama waktu sahur. Kata sahabat, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah, wa kana qadra bainahuma wa kana 50 ayat. Kata sahabat, saya ikut sahur bareng sama Nabi buat puasa. Kemudian kita bangun habis nyaur menuju sembahyang subuh. Itu jarak antara nyuap sampai subuh 50 ayat. Kalau orang yang baca Yasin normal, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 20 menit atau 25 menit paling banyak. Jadi makannya Nabi sampai subuh itu cuma 25 menit. Lalu orang sahur nasi setengah liter. Kami mana bisa habis buru-buru. Terus. Faslun fi bayani auradin naum. Nah, ini pasal menerangkan wirid tidur. Orang Islam itu tidurnya ibadat. Wa huwa al-wirdus tsalits. Itu wirid yang ketiga. Ini suatu pasal pada menyatakan wirid yang ketiga hendak tidur, yaitu wirid yang ketiga, dan hanya saja udah. Jadi jangan datang blok kayak kuda tidur jangan. Baca ayat kursi amanah rasulu kulhu falaqan nas, disusun itu yang akan datang nanti. Itu bisa dengar satu-satu tidur tuh bagus tuh. Kenapa? Hah? Yang mana itu? Coba sekali lagi yang tak jelas apa? Kan faslun. ini suatu pasal pada menyatakan wirid yang ketiga hendak tidur, Iya. yaitu wirid yang ketiga. Oh, salahnya saya. Yang penting isinya. Jadi kita ini bukan binatang. Tidurnya ngadep kiblat, kakinya lempeng ke arah kiblat, kayak di dalam lubang landak. Itu Nabi. Ya tidurnya lentang ngablak.
Kita tarik masih nggak bangun sini. Ini jangan ini. Ya, sampai sini insya Allah kalau ada umur yang akan datang kita terusin lagi. Sekarang mau baca tahlil buat Muhammad bin Abdul Qadir Al-Haddad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala afdalil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum. Setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir, dan sekurang-kurangnya witir itu 1 rakaat. Dan sekurang-kurang akmalnya itu 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam. Jadi setelah itu sholat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat, sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam. Dan adalah Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini yang Nabi kerjain. Atas surahnya disebut. Pertama Sabbihis. Rakaat kedua Qul ya. Rakaat ketiga Qulhu falaq an-nas. Nah ini kita kalau ngerjain yang begini nih jangan dirubah, saudara. Kan panutan kita Rasulullah. Ikut Rasulullah. Nyingkir yang Rasulullah larang. Tapi bukan sedikit orang salat Jumat dia pakai surah, ayat pertama wadduha, yang kedua watini. Bukan sedikit tuh imam model begitu tuh, bukan sedikit, banyak. Dia nggak pikir itu Sabbih sama hal ataka di akhir umurnya Nabi, itu kerjaan Nabi sampai masuk umur. Kalau dari segi sunnah, memang sunnah nggak apa-apa. Ente nggak pakai surah nggak apa-apa. Tapi saya mau tanya, di mana ente punya adab sama Rasulullah? Quran turun sama dia putuskan seperti begitu. Kok ente berani membaca
yang bukan Rasulullah baca. Kecuali dipanjangin suratul Jum'ah sama suratul Munafiqun. Nah itu nggak apa-apa, cuman yang afdal di akhir zaman, di akhir hidupnya Nabi ini Sabbihi sama halataka. Ulama bilang kalau kerjaan Nabi, amal Nabi, ambil yang akhir. Contoh lagi, Nabi di pertengahan umurnya rambutnya panjang sampai sini. Ya lihat nih, kuping saya nih. Saya turunin dikit tuh. Gondrong. Tapi di akhir umur dia cukur kayak kita begini. Nah ulama bilang, ente ikut yang cukur pendek, jangan yang gondrong. Ini aturannya, kalau perbuatan Nabi ambil yang paling akhir. Udah jelas? Ini bukan sedikit macam-macam. Ada dia baca suratul Jum'ah di penghabisannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati. Dia baca, saya dengar mi yaumil jum'ati. Imam nih salam saya paranin. Lu yang suruh baca Jum'ati siapa? Lu buka ke Quran, kau enggak. Yang benar Jum'ati. Kau enggak, anak baca Jum'ati. Manusia kalau yang insaf, terima kasih, ente bilangin. Tapi kalau yang bego, dia malu, dia pertahankan tuh bahwa ente salah dengar. Coba dibalik. Ini contoh-contoh. Kebetulan bacaannya itu. Kalau yaumil Jum'ati salah. Salah besar, dia khotib, dia imam, saya paranin ke mihrab. Nabi baca Jum'ah, bukan Jum'ah. Kalau Jum'ah jadi tidak ketahuan. Hari apa? Kan Allah bilang idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, itu hari Jumat. Kalau idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, bisa Minggu, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Kamis. Sebab al-Jum'ah itu pertemuan mingguan. Kamis ketemu Kamis, Jum'ah. Senin ketemu Senin, Jum'ah. Sabtu ketemu Sabtu, Jum'ah. Kalau Jumu'ah hidup memnya hari Jumat. Itu dibilangin. Kata Nabi, al-mu'minu idza nusiha istansah. Orang mukmin kalau dinasehatin, dibetulin, dibilangin, dia terima dengan senang dan berterima kasih. Sebab manusia itu mahallul khata' wal nisyan. Tapi ini orang aneh. Itu berarti bukan bisa sampai orang. Wajib sampai orang semuanya baik. Tapi dia tandanya berbuat tidak bersih. Dia pertahankan kesalahannya. Bukan iya saya salah, terima kasih. Terus. Dan yang terlebih akmal daripada itu 5 rakaat. Ya. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Iya. Dan yang terlebih akmal daripada itu 9 rakaat. Iya.
dan terlebih akmal kemudian daripada itu 11 rakaat. Udah. 2, 5, 7, 9, 11. Kalau Abu Hanifah sholat witir itu wajib fardu ain. Kalau kita sunnah muakkadah. Imam Hanafi udah wajib 11 rakaat. Nggak boleh 2, 4, nggak boleh. 11 semuanya tuh. Nah, mudah-mudahan saya ingat. Entah dia ingat terus ya. Inilah sebanyak-banyak witir atas qaul yang mu'tamad. Kenapa? Dia kata atas kaul yang mu'tamad sebanyak-banyak witir 11. Karena ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Itu ditolak tuh rakaatnya. Atas kaul yang mu'tamad 11. Al-witru haqqun, kata Rasulullah. Faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak, barang yang benar dari saya. Siapa yang enggak witir, bukan jalanan kita, dia enggak ikut jalan kita di lingkungan witir. Begitu Abu Hanifah sampai bikin fardu ain. Jadi dia punya waktu 6. Subuh, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, witir. Itu mazhab Imam Hanafi. Terus. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Shalah, di dalam Ihya Ulumuddin, Ya, artinya adanya di perkataan Ghazali di dalam kitab Ihya, babnya kitab Shalah. Di situ ada ini. Terus waqad autara sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa khamsin, terus wa hakadha bil autar ila 11 telah mengerjakan Rasulullah salat witir dari 1 sampai 11 rakaat, kata Imam Ghazali. Terus wa riwayatu mutaraddidatun fi 13. ini riwayat kuat, mutawatir kok. Mutawatir itu artinya banyak yang ngomong seperti ini. 13. Wa riwayatu mutaraddidatun fi 13. 13. Iya 13. Mutaraddidatun. Wa riwayatu mutaraddidah fi 13. Mutaraddidah itu yang bolak-balik. Riwayat bolak-balik. Jadi ada yang 13 ya, ada yang enggak. Itu namanya mutaraddidah. Terus Wa fi haditsin syad 17 rakaat. Ada yang bilang 17. Fi haditsin syad. Syad
yang sendirian, yang nggak ada temennya. Tapi riwayatnya ada, tapi nggak ada temennya, sendiri. Syahad. Makanya kita bersama Islam ini biar satu paham, bersatu, ibadat bareng-bareng. Nabi bilang mancada, syahada benar. Siapa yang hidup sendirian di dunia, lu sendirian di neraka besok. Begitu. Terus. Artinya, dan sesungguhnya telah sembahyang witir Nabi SAW dengan 3 rakaat dan 5 rakaat, demikianlah hingga 11 rakaat. Dan pada satu riwayat yang berulang-ulang adalah Nabi SAW mengerjakan witir 13 rakaat. Dan pada satu riwayat syad, yakni dhaif, adalah yakni dhaif. Syad itu jarang, sendirian deh. Terus Dan pada satu riwayat syad, yakni dhaif, adalah Nabi SAW sembahyang witir 17 rakaat. 17. Dan sunnah membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir pada witir nisfu yang akhir daripada bulan Ramadan. Balik lagi. Dan sunnah membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir pada witir nisfu yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan udah 16 itu witirnya penghabisan sholat, witirnya pakai wudhu berjamaah, makmumnya amin aja. Biar orang tentang apa lu jangan ikutin. Kalau lu ngomong kasar, jadi ngaji kita gampang, enak. Jangan ikutin yang bukan jalanan ulama habis. Dia ngomong bid'ah, dia ngomong hampir terbelah lidahnya, hampir rendah. Udah. Begitu. Terus. Dan apabila selesai daripada sembahyang witir itu, maka sunnah dibaca Subhanallahil Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Quddus Sumbuhan Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Ruh. 3 kali juga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus. Kemudian dikata pula Subhanallah, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh, Jallalatis samawati wal ardu bil azamah wal jabarut. Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Allah Ta'ala, Raja yang suci. Terus Rabbil Malaikati Warruh, dia adalah Tuhannya malaikat dan Tuhannya ruh. Jallalatis samawati wal Jallalatis samawati wal ardu bil azamati wal jabarut. Apa? Jallalatis samawat,
jalladatis samawat wal ard bil azamati bil azamati. wal jabarut. Jabarut itu urusan ketuhanan itu, meliputi langit dan bumi. Wal jabarut ya. Wa ta'azzazati wa ta'azzazat Iya. bil qudrah Wa ta'azzazat, bil qudrati dan yang gagah dengan kekuasaannya. wa qaharatil ibad bil maut Hah? wa qaharatil ibad bil mauti. Iya, dipaksa hamba-hamba ini dengan mati. Itu mati itu paksaan. Kalau di waktunya diambil, mesti mati. Biar dia berontak, dia minta tolong, jangan dulu, nggak bisa. Untuk kita masih bisa duduk, bisa jalan. Terus, Dan apabila beradat engkau bangun pada akhir malam, nah ini beradat nih. Ini ada yang bangun, ada yang enggak maknanya. Yang bangun jam 3 kurang seperempat. Itu kalau udah biasa, ada yang bangunin. Saya ngomong jarang. Kadang aja udah bangun, tidur lagi. Bangun cuma mau kencing. Sebab itu kerjaan besar. Besar betul pahala. Allah Ta'ala paling senang orang yang bangun malam itu. Allah Ta'ala bilang, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam kau tahajud, bangun sebagai tambahan sunnatan untukmu. Sebab kalau anbiya itu bangun malam wajib, kita sunat umatnya. Dulu Nabi sebelum 5 waktu sholat disuruh, belum turun Jibril, bawa dia alaihissalam Isra Mi'raj, itu sholatnya Nabi sama sahabatnya sholat malam. Tiap malam wajib sholat, wajib. Cuma rakaatnya nggak ditentuin. Yang bareng-bareng sama Nabi di Madinah yang paling awal, terus nyambung begitu, makmum. Itu tiap hari. Setelah turun 5 waktu, umat sunat, para rasulnya enggak, wajib fardu bangun malam. Umat ini disunatkan. Terus, apabila beradat engkau bangun pada akhir malam, maka yang terlebih afdal sembahyang witir itu engkau kerjakan pada akhir malam itu. ya, Nabi kata, ij'alu akhira salatikum witra. Jadikan akhir salatmu witir. Kalau bangun malam, jadiin witir itu di tengah malam itu. Begitu. Terus, Hendaklah engkau pada ketika ini di dalam sembahyang witir itu sekedar 300 ayat daripada surat yang tertentu.
Kerjaan salah. Ayatnya 300. Kita sabihis qul ya qul hu falak annas khalas. Dia 300 ayat. Udah gitu nggak mau diikut, udah enggak deh dikatain. Ini yang orang yang nggak benar sekarang nih. Itu salah punya kerjaan luar biasa ini. Luar biasa betul. Ibadatnya sama Allah mantap banget. Terus adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan membaca akan dia seperti Yasin dan surah As-Sajdah. Jadi Nabi kalau witir baca Yasin, baca surah As-Sajdah terus dan surah Sajadatul Luqman, Sajadah Al-Luqman, iya, terus dan surah Ad-Dukhan, terus dan surah Tabarakalladzi biyadil mulku, kan 11 rakaat tuh. Terus dan surah Al-Waqiah. terus Maka jika tiada engkau baca segala surah ini di dalam sembahyang, maka seyogyanya jangan engkau tinggalkan membaca surah ini atau setengahnya dahulu daripada tidur. pokoknya kata setengah ulama kalau mau tidur jangan kurang dari 300 ayat baca. Begitu. Baru tidur. Terus Dan adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh ulama bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan ia membaca pada tiap-tiap malam itu surah Sajadah dan surah Tabarakalladzi biyadil mulku, surah Sajadah, dan, surah Tabarak, terus dan pada satu riwayat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tiap-tiap malam membaca surah Az-Zumar dan surah Bani Israel, surah Bani Israel. dan pada satu riwayat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada tiap-tiap malam membaca surah Musabbihat, yakni surah yang dimulainya tasbih, sabbaha lillahi, itu namanya al-musabbihat. yakni surah yang awalnya itu tasbih, Sabbah. Udah nggak ada itu orang dulu begitu. Yang dulu, kalau yang sekarang nggak. Susah cari. Tapi dia pada hafal Quran. maka sabdanya adalah di dalam segala surah tasbih itu yang terlebih afdal daripada 1000 ayat. Tuh. Surah itu baca surah yang pakai sabbah satu nih selesai, lebih afdal dari dia baca 1000 ayat dari Quran. Ada berapa sabbah itu? 6 apa 7? Jadi 7.000 ayat. Gitu. Ini kita udah urusan akhirat udah jauh. Padahal mati di depan pintu. Ini hari Muhammad Haddad mati tadi semalam.
bin Abdul Qadir ada. Tadi kuburnya meninggalnya semalam, 3 hari lalu masih jalan, masih kemari. Ya Umar. Habis saja begitu. Terus. Dan jika tiada kuasa engkau bangun pada akhir malam, atau tiada terbangun pada akhir malam, maka yang terlebih afdal padamu itu engkau segerakan pada awal malam mengerjakan sembahyang witir itu. Ya, kalau nggak bisa habis sholat isya deh, ntar deh kayak gini hari ini kerjain kata witir. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, telah witir Nabi awal al-laili, isya yang pertama, wa awsatahu, tengah-tengahnya, wa akhirahu. Jadi kira-kira kalau sampai subuh dari isya kira-kira 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Kira-kira. Yang pertama, kemudian 3 jam dikerjain lagi. Jadi itu witir yang 11 3 kali dikerjain. Habis itu 3 jam lagi. Habis itu 3 jam yang akhir. Begitu. Kalau riwayat Aisyah ini, Nabi kerjain yang pertama awal malam, terus wa awsatahu memulai tengah malam, wa akhirahu, dan akhirnya wantaha witruhu ila sahur. Dia hentikan, diselesaikan witirnya sampai waktu makan sahur puasa. Bukan kayak kita sahur puasanya Nabi 25 menit atau 20 menit sebelum subuh. Nabi bukan yang mau pukul 2. Kalau yang pukul 2, ntar pukul 9 lapar. Itu Nabi suruh akhir. Apa itu mulainya, penghabisannya? Wa akhir sahur. Apa ya, taruh? Jadi yang akhir dibagi 3 atau dibagi 2. Dibuang-buang susah itu. Muka kita nih dempet sama bantal kayak ada lem Korea. Nah, habis sampai waktu bantal
kasih lem ngikut bawa di lalu susah. Kalau para aulia semua mau mengikuti langkahnya Nabi, karena adanya asrar, adanya nur cahaya, adanya zakat, adanya cerdik dalam menuntut ilmu, itu semua adanya di tengah malam mintanya. Gampang banget ngaji kalau bisa bangun malam. Terus. Artinya adalah Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang witir pada awal malam dan pada pertengahannya dan pada akhirnya, dan menghinggakan ia akan sembahyang witir itu hingga waktu sahur. Dihinggakan artinya dia diselesaikan waktunya bareng sama waktu sahur. Kata sahabat, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah wa kana qadra bainahuma wa kana 50 ayat. Kata sahabat, saya ikut sahur bareng sama Nabi buat puasa. Kemudian kita bangun habis nyaur menuju sembahyang subuh. Itu jarak antara nyuap sama subuh 50 ayat. Kalau orang yang baca Yasin normal, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 20 menit atau 25 menit paling banyak. Jadi makannya Nabi sampai subuh itu cuma 25 menit. Lalu orang sahur nasi setengah liter. Kami bisa habis buru-buru. Terus. Faslun fi bayani auradin naum. Nah, ini pasal menerangkan wirid tidur. Orang Islam itu tidurnya ibadat. Wa huwa al-wirdus tsalits. Itu wirid yang ketiga. Ini suatu pasal pada menyatakan wirid yang ketiga hendak tidur, yaitu wirid yang ketiga, dan hanya saja udah. Jadi jangan datang blok kayak kuda tidur, jangan. Baca ayat kursi, amanur rasulu qul falaqan nas, disusun. Itu yang akan datang nanti. Itu bisa dengar satu-satu tidur tuh, bagus tuh. Kenapa? Hah? Yang mana tuh? Coba sekali yang tak jelas apa? Kan faslun.
Ini suatu pasal pada menyatakan wirid yang ketiga hendak tidur, Iya. yaitu wirid yang ketiga. Oh, salahnya katanya.